Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keriduannya, dengan rahmatnya, kita masih bisa berkumpul kembali dalam ruang Zoom Zikir Pagi Manusia Langit. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kebahagiaan untuk saya bisa membersamai Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Salam sukses dari saya. Pada kesempatan hari ini saya izin untuk sharing ya Bapak Ibu semua. Oke, apakah sudah terlihat? Boleh di chat apakah sudah terlihat untuk materinya? Sudah, Bun. Alhamdulillah. Baik. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwana sayyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwana sayyatin. Wa kana sayyatanu lirabbihi kafura. Ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya di sini ungkap tentang ayat ini? Karena memang penting sekali untuk kita semua mengatur apa yang menjadi keseharian kita, yaitu dari finansial keluarga, gitu ya. Nah, mungkin di sini ada yang berperan sangat dominan, yaitu kita sebagai wanita yang posisinya adalah sebagai seorang istri. Ya, ada juga yang memang lebih dominan juga di sini adalah seorang suami ya untuk masalah finansial keluarga. Nah, di sini keduanya memang punya peran penting dalam kehidupan keluarga secara finansial. Kenapa? Karena sebagian besar ya, secara tidak kita sadari mungkin secara otomatis yang akhirnya itu berujung dari kebahagiaan keluarga itu sendiri adalah didominasi dari ekonomi ya, dari finansial keluarga. Tanpa dipungkiri oleh kita semua, terkadang di awal pernikahan gitu kan, kita memiliki satu kesepakatan siapa yang ingin memegang keuangan gitu. Nah, biasanya cenderung untuk seorang suami menyerahkan kepada istrinya. Udah deh kamu aja gitu kan yang pegang semua keuangan, yang memanage semua keuangan. Aku fokus di mencarinya gitu ya, fokus untuk nyarinya aja gitu kan. Kata suami nih biasanya seperti itu. Nah, kenapa saya ungkap seperti itu? Karena ya komunikasi saya sedikit ya yang saya buka ke halayak nih dengan suami seperti itu ya Bapak Ibu, dan akhirnya kita menyepakati dan rata-rata saya pun survei ke keluarga-keluarga yang lain ya memang rata-rata ya seperti itu diserahkan ke seorang istri. Nah, biasanya nih kita yang diberikan amanah oleh suami suka kebablasan, bener nggak sih gitu kan? Dari apa yang diberikan ke kita oleh suami itu terkadang kita lupa akan kewajiban kita yang penting-pentingnya, dan berjalannya waktu gitu kan, kita terlena gitu Bapak Ibu ya, terlena sampai akhirnya kita em, mengeluarkan sesuatu yang nggak penting yang harusnya kita nggak keluarkan gitu, akhirnya eh, apa ya, mengganggu ekonomi keluarga kita sendiri yang itu berujung ya akhirnya apa, banyak persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupan keluarga kita dari hal keuangan ya Bapak Ibu tentunya, ya yang mana apalagi sekarang kan sudah cenderung kita bisa belanja tapi bayarnya nanti. Siapa nih di sini yang suka begitu? Mudah-mudahan untuk semua peserta Jikir Pagi Manusia Langit nggak ada ya. Saya harap seperti itu nggak ada gitu ya. Kita di apa ya, dilenakan oleh fasilitas-fasilitas yang memang secara umum disediakan ya melalui kartu kredit,
melalui apalagi pay letter ya. Alhamdulillah saya nggak bisa menggunakan aplikasi itu ya. Alhamdulillah nggak bisa dan saya juga nggak mau tahu itu awalnya ya. Itu awalnya saya nggak mau tahu. Jadi ya saya nggak tahu itu lebih jauh lagi ya. Yang cuma dengar-dengar aja tentang pay letter. Tapi secara garis besar saya memahami bahwa aplikasi tersebut bisa kita lakukan dengan kita membelanjakan apa yang kita mau tapi nggak ada uangnya dan bayarnya nanti. Seperti itu benar nggak sih? Ya Bapak Ibu. Nah, mungkin, di sini ada yang lebih pengalaman untuk hal tersebut, mudah-mudahan tidak ada yang sampai terjebak ya Bapak Ibu. Karena dari, dari seorang guru finansial ya yang ada di Amerika Serikat, yaitu Dave Ramsey ya mengatakan nih, jebakan, nah ini ya, jebakan untuk kita semua nih Bapak Ibu, sebentar nih. Adalah yang pertama, jalani hidup ini di luar batas kemampuan. Ya, kalau kita punya sesuatu, keinginan itu kita belum ada uangnya ya. Kita belum ada uangnya tapi kita berusaha untuk mendapatkan keinginan itu. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu, yang akhirnya akan menjebak kita dan kemudian ini tidak pandai mengelola utang atau amanah ya. Biasanya, ya sudah, menjadi bukan rahasia lagi ya untuk kita, siapa sih gitu yang hari ini, tidak punya hutang dan itu bisa dihitung gitu kan ya, dan sangat sedikit sekali. Tapi bagi Bapak Ibu, yang punya amanah atau hutang ini mungkin ya tetap harus diselesaikan dengan baik gitu kan, dengan teratur, dan harus pandai mengelola hutang ini gitu ya atau amanah ini. Karena kalau tidak, nggak akan pernah selesai-selesai ya Bapak Ibu. Nah ini kan jebakan juga untuk kita. Maka bagi kita yang saat ini masih punya hutang atau amanah, harus, eee, utamakan dulu ya kewajiban tersebut dan menutup rapat-rapat jalan hutang atau amanah tersebut tentunya. Nih Bapak Ibu, tekniknya ketika memang, ada uang masuk ke kita gitu ya, baik langsung maupun tidak langsung, mau pagi, sore, siang, malam, jangan nunggu nanti-nanti, langsung dibayarkan gitu ya. Kayak gitu ya Bapak Ibu, kalau enggak ya nanti bayar utang nggak bisa, kemudian ya untuk pemenuhan kebutuhan juga tetap berkurang gitu ya. Akhirnya tetap untuk menutup semua itu kita hutang lagi gitu ya Bapak Ibu. Makanya ya harus utamakan gitu kan. Nah kemudian, pemikiran jangka pendek terhadap investasi nih Bapak Ibu semua, biasanya karena kita punya hutang kemudian ya kita berpikir untuk menutup hutang tersebut biar dapat kos tambahan, kita punya, pemikiran untuk buka usaha yang akhirnya apa, usahanya itu nggak jalan, hutangnya juga nambah, yang hutang lama juga nggak ketutup, ya itulah yang disebut dengan pemikiran jangka pendek terhadap investasi. Ya jadi kalau misalkan kita mau punya usaha, ya itu biasanya nggak akan jalan juga kalau kita masih punya hutang, biasanya gitu ya Bapak Ibu. Yang harus, lebih utama itu adalah kita bayar hutang dulu, selesaikan, kemudian kita usaha gitu ya, buka usaha dan itu kita lebih enjoy ngejalaninnya. Biasanya, untuk usaha mohon maaf di sini mungkin ada yang usaha untuk makanan, biasanya kalau yang usaha makanan itu kitanya harus happy, kalau enggak masaknya kurang enak gitu ya, karena pikirannya, berbaur, kejelimet, seperti benang kusut ya, itu cenderung ke hasil karya, masakannya pun akan berpengaruh ya Bapak Ibu seperti itu. Nah balik lagi nih ke, apa yang disampaikan oleh Ramsey itu, yang pertama ya jebakan itu adalah, dipengaruhi dari pengeluaran secara impulsif ya, jadi kita membeli barang-barang atau kebutuhan itu bukan sesuai dengan kebutuhan kita, tapi keinginan kita, gitu ya Bapak Ibu. Nah mumpung di sini, gitu kalau kita lagi di pasar nih, mumpung di pasar nih, kalau enggak ya kapan lagi susah nih kalau ke pasar itu misalnya gitu ya, atau susah nih barang ini kalau nggak dibeli sekarang, gitu ya Bapak Ibu. Nah untuk mengikat uang kita nggak mudah keluar nih Bapak Ibu, caranya itu adalah kita tinggalkan dulu barang yang mau kita beli. Tunggu beberapa hari ya Bapak Ibu. Masih kepikiran nggak kita terhadap barang tersebut? Kalau misalkan kita masih kepikiran, ya silakan boleh dibeli karena itu memang mungkin
merupakan support mental kita ya, itu boleh kita ambil ya. Tapi tunggu beberapa hari, 2 3 hari atau bahkan seminggu ya. Tapi kalau kita misalkan kita udah nggak kepikiran, ya berarti itu memang nggak penting untuk kita. Ya, artinya apa? Artinya kita sudah menyelamatkan ekonomi yang ada pada kita. Keuangan kita sudah selamat ya. Artinya apa? Secara otomatis kita bisa menghemat. Nah, pengeluaran kita. Kalau misal nih, contoh saya nih ke mall, kemudian saya lihat baju harga 2 juta. Saya suka banget. Ya udah, saya mau beli ini ya. Gitu. Saya bilang, saya mau beli ini ya. Tapi kita pulang aja. Kita pulang nunggu. Ya saya pulang tuh, saya nunggu 2 3 hari. Kalau saya kepikiran, berarti saya balik lagi. Kalau saya nggak kepikiran, ya berarti itu memang nggak penting. Akhirnya apa? Akhirnya saya bertindak untuk nggak beli baju tersebut ya, karena saya udah nggak kepikiran lagi. Ya, secara otomatis saya sudah menghemat uang saya yang 2 juta itu ya Bapak Ibu. Selamat di sini, selamat ya, kayak gitu. Jadi mau beli apapun ya kita nunggu gitu ya Bapak Ibu, kecuali kita itu berhubungan dengan usaha ya, modal usaha kita itu boleh gitu ya Bapak Ibu, dan memang harus diputar kalau usaha ya, seperti itu. Ini kalau keinginan ya. Kemudian yang kedua, rokok nih Bapak Ibu semua di sini yang dirahmati Allah, kalau Anda itu adalah laki-laki ya berarti ini memang Anda yang ditunjuk. Tapi kalau misalkan di sini kebanyakan ibu-ibu ya, para wanita, nah pasti punya suami ya. Kalau yang nggak punya suami juga nggak apa-apa ya, untuk pembelajaran dan untuk ilmu untuk bagi kita. Tapi kalau yang masih ada suaminya mungkin bisa dihitung ya, benar juga gitu kan. Pengeluaran rokok ini memang sedikit ya, sedikit hal mungkin dianggap selintas sepele. Tapi ini yang sangat berpengaruh ya Bapak Ibu semua, yang punya suaminya merokok, ini luar biasa. Coba deh kalau dihitung 20.000 aja sehari ngeluarin rokok ya, untuk rokok gitu ya, 20.000 sehari, berarti kalau sebulan berapa? 30 hari dikalikan 20 berarti berapa? 600.000 udah keluar secara cuma-cuma untuk racun ya, kayak gitu. Nah, ini coba deh kalau hal ini kita simpan aja untuk hari tua kita, gitu ya. Nah, ini pengeluaran ini kalau kita pendapatan itu misalnya sebulan 100 juta ya Bapak Ibu. Nah, kita hidup ini 30% aja dari 100 juta. Berarti berapa? 30 juta. 70 jutanya kemanain? 70 jutanya disimpan Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi prinsip kita ini harus prinsip seperti itu. 30% untuk kebutuhan sehari-hari, 70%-nya ini untuk disimpan. Ya, disimpan untuk kapan? Untuk hari tua. Ya. Nah, di sini yang dibahas adalah rokok. Jadi untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, ya coba di-keep untuk hari tua aja. Ya Bapak Ibu, ketika kita memang sudah tenaganya sudah tidak berkurang dan tidak seenergik sekarang gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah denda. Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu semua yang masih punya amanah atau hutang, mungkin lebih di-press untuk bayar hutangnya ya, artinya lebih ditaati biar tidak ada denda-denda gitu ya. Karena kenapa? Denda ini kan pengeluaran yang benar-benar wajib kita keluarkan, tapi ya nggak kemana-mana juga gitu ya. Sayang kan kalau untuk mengeluarkan denda itu harusnya uang berupa denda itu ya, itu harus kita bisa kita gunakan dengan hal-hal yang lebih penting ya seharusnya. Makanya jangan sampai nih Bapak Ibu terkena denda gitu ya, dari misalnya baik itu cicilan motor, mobil, rumah gitu ya dan lain sebagainya. Ini yang harus kita taati biar tidak ada denda ya, karena ini merupakan jebakan untuk kita gitu ya. Emang enak sih boleh bayarnya nanti, tapi ya kan dendanya tetap dihitung ya Bapak Ibu. Di sini yang harus kita hindari. Oke ya, semuanya ini yang harus kita hindari dan nggak boleh kita lakukan ya. Nah, kemudian utamakan kebutuhan pokok ya. Oke Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih punya amanah atau hutang, kita sama ya, semoga semuanya bisa cepat terselesaikan ya. Agar apa? Agar kita bisa merdeka secara finansial dan kita lebih bisa hidup bahagia lagi gitu ya Bapak Ibu semua. Karena memang biasanya karena kita punya hutang, akhirnya kita mengesampingkan kebutuhan pokok kita gitu ya Bapak Ibu, dan gak enak banget, gak nyaman banget rasanya. Ya maka dari itu kita harus fokus untuk membereskan amanah kita gitu ya, berupa hutang tadi. Nah, kemudian jebakan yang selanjutnya itu jajan. Nah, ini nih Bapak Ibu,
boleh dinetralisir ya untuk keinginan kita jajan. Kecenderungannya itu udah kita syukuri apa yang ada, dan jangan sampai kita mencari yang nggak ada gitu ya, yang nggak ada di rumah. Udah kita makan konsumsi apa yang disediakan oleh keluarga gitu ya, agar kita nggak jajan karena uang jajan ini bisa mengganggu juga gitu ya terhadap pendapatan dan ekonomi keluarga. Ya, di sini adalah secara finansial ya. Oke. Nah, ini solusinya yaitu apa? Yang pertama yaitu komunikasi dengan baik. Ya, komunikasikan hal itu dengan baik. Baik itu dengan pasangan kita maupun dengan anak-anak kita. Karena untuk kita merdeka secara finansial ini perlu dukungan dari semuanya ya. Jadi jangan diri sendiri yang punya ajam untuk lebih baik secara finansial, tapi kita juga komunikasikan itu dengan pasangan. Kita komunikasikan juga itu dengan anak-anak kita ya, karena kalau kita sendirian terus anak-anak kita banyak jajan ya itu juga percuma gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting adalah dengan pasangan ya. Karena kalau udah terjadi sesuatu yang nggak baik, imbasnya dengan pasangan dan akhirnya ke anak-anak kita ya bisa jadi ya karena kita punya banyak amanah atau hutang ya tidak menutup kemungkinan ya sampai rumah tangganya itu banyak juga yang bubar karena hutang atau amanah gitu ya Bapak Ibu. Nauzubillah. Oke, yang selanjutnya catat semua pengeluaran ya Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Biasanya kita ngerasa, ah, uang kemana lagi nih, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ini biasanya sekecil apapun kita harus catat pengeluaran itu dan kita samakan antara uang yang tadinya ada dengan pengeluaran kita, balance enggak gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa harus dicatat? Karena dengan catatan ini pun kita bisa mengontrol, ya secara tidak langsung kita bisa mengontrol untuk uang kita selamat. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat catatan, udah banyak banget nih pengeluaran, udah deh, udah dulu, pokoknya aku stop dulu. Aku nggak mau ngeluarin uang lagi selain kebutuhan sehari-hari ya untuk makan, untuk ke pendidikan, gitu ya untuk kendaraan kayak kayak gitu aja ya Bapak Ibu. Kemudian, nah oke yang kemudian orientasinya akhirat ya Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Kalau misalkan kita eh, kalau misalkan kita nggak apa namanya mohon izin saya pindah ke ini ya ke bentar, saya pindah ke handphone karena saya mau berangkat. Oke, sebentar. Ya, ya, mohon izin ya Bapak Ibu semua. Buka dong, buka. Itu mana Om kuncinya? Ya, sebentar. Oh ya, sebentar. Ya, sebentar saja. Oke. Oke, Bapak Ibu semua, mohon izin. Mana Om ini kuncinya? Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, mohon izin ya. Eh, Orientasi akhirat ya. Kenapa kita harus orientasi akhirat? Karena kalau kita punya pemikiran terhadap dunia, biasanya keinginan kita tuh banyak banget ya Bapak Ibu. Dan kita biasanya mengesampingkan juga untuk kebutuhan utama kita ya. Akhirnya kita membeli sesuatu yang memang itu nggak penting gitu kan. Dan kita semuanya ikutin gitu hawa nafsu kita. Dan akhirnya maaf ya, kalau kita lagi oh di meja. Kalau kita lagi apa sadar ya, kalau kita udah sadar nih Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nah, dilihat deh semua barang-barang kita yang ada di rumah itu bisa dicek ya. Bisa dicek semuanya ya Bapak Ibu. Eh banyak banget itu yang memang iya nggak penting gitu ya. Omongin ayo gitu jalan. Dan
itu nggak penting banget gitu ya, sampai numpuk piring, apalagi gelas gitu ya, dan semua hal. Coba deh Bapak Ibu semua habis ini dicek ya. Heeh. Habis ini dicek ya semuanya, barang-barang yang memang nggak penting itu pasti banyak banget gitu ya. Oke Bapak Ibu, orientasi akhirat ini kenapa ya? Karena gini, secara tidak langsung kalau kita memang berfokus pada orientasinya akhirat, insya Allah untuk hal-hal yang nggak penting itu memang nggak akan pernah kita lakukan, ya. Artinya ya barang-barang itu semua untuk apa ya, gitu kan? Kalau kita sudah berpulang itu kita bawa apa ya? Cuma bawa kain kafan, gitu ya Bapak Ibu. Ya kalau bisa kayak dicek nih mulai dari yang di dapur, yang di sumur, yang di kasur, itu coba deh keluarin aja yang nggak penting gitu ya Bapak Ibu, dan kita berpikir udah dah semua yang kita beli itu adalah hanya yang penting-penting saja ya, orientasinya akhirat, insya Allah keinginan kita pun akan sangat minim sekali gitu ya, dan kemudian prinsip hari tua ya. Oke Bapak Ibu semua yang punya penghasilan misalnya di sini, eh, berapapun itu penghasilannya, eh, coba dilakukan dengan prinsip pengeluaran untuk kita sehari-hari itu 70%. Mohon izin, pengeluaran untuk kita sehari-hari itu 30%. Ya, Bapak Ibu, 30%. Kemudian yang 70%-nya kita simpan untuk hari tua. Ya, karena kalau sudah tua, tahu sendirilah ya, secara tenaga sudah berkurang, kemudian dari kita berpikir juga udah enggak kayak sekarang gitu kan. Makanya semuanya kita persiapan yang lebih banyak itu untuk di hari tua. Ya, kalau udah nanti anak-anak kita besar, kemudian kita udah enggak sanggup lagi ngapa-ngapain, yang kan kita juga bisa sewa asisten rumah tangga karena kita punya banyak tabungan. Gitu ya Bapak Ibu. Demikian Bunda Holly, semoga bermanfaat. Ya bagi yang mau bertanya silakan. Baik, silahkan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin cukup Bun pada ini rencana pada mau berangkat camp kayaknya nih. One day camp ya yang ikut, mungkin gimana Bunda Inom jadi ikut nih, Bunda Inom udah Garputala, gimana hasilnya Bun? Enggak, Bun. Waktu hari itunya mau Garputala datang bulan. Jadi nggak bisa Garputala. Bunda Eka gimana Bunda Eka, masih terdekat nih? Gimana nih, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita tutup ini sesi apa? Maaf ya, saya sambil perjalanan. Sesi, maksudnya sesi konsultasi sama Bunda Muti kan tidak ini nih, tidak mudah nih kalau kita sengaja untuk Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu semua. mungkin kita tutup saja Bun ya, karena masih banyak kegiatan nih ya mungkin Ya Bapak Bun, Ibu. kayaknya memang banyak yang kegiatan juga ya. Ya. Dan ya raganya di mana, nyawanya sudah di mana-mana nih kayaknya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.
Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Amin amin ya rabbal alamin.